Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan membahas tentang persiapan tim nasional Indonesia untuk menghadapi Piala AFF yang sudah di depan mata. Ya, Piala Dunia kita tinggalkan sejenak karena sudah akan nantinya memasuki babak final di Qatar, di mana Argentina akan bertarung dengan Prancis. Namun sekarang kita melihat dulu bagaimana tim asuhan Sintayong ini yang memasang target harus juara di Piala AFF pada tahun ini. Ini akan berlangsung mulai pada tanggal 20 Desember sampai pada akhirnya 16 Januari 2023. Setelah 2 pekan, ya, tim STY ini berlatih di pusat training center di Bali, ya, di Bali United. Dan sekarang sudah memasuki tahap-tahap akhir sebelum ada penentuan siapa 23 pemain yang nantinya akan dipilih oleh Sintayong untuk masuk dalam daftar atau list tim nasional kita yang diterjunkan di Piala AFF. Dari 28 pemain yang ada saat ini yang dipanggil oleh STY, berarti ada 5 pemain yang nantinya akan dicoret oleh Sintayong. Memang mendebarkan karena ini semua pemain-pemain yang dipanggil pemain-pemain terbaik di mata STY. Tapi apa boleh buat, dia harus memilih ya siapa yang akan dia masukin di dalam 23 nama. Namun kalau bisa dilihat kan nama-nama yang sudah pasti masuk itu sudah tercermin, ya. Mulai dari penjaga gawang Nadeo, ya. Kemudian juga pemain yang baru dinaturalisasikan seperti Jordi, Witan, Egy, Pratama Arhan, Asnawi, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, ya, Fakhrudin akan masuk di dalamnya. Kemudian Rizky Ridho juga akan ikut di dalam. Sadil Ramdhani. Ya, pemain ini yang akan sudah pasti dijamin lah tempat mereka untuk ada di pasukan STY ini. Tinggal kita akan tunggu nantinya. Mungkin akan diumumkan pada tanggal 18 ini, ya, pada hari Minggu bersamaan dengan final Piala Dunia, di mana siapa nama-nama yang akan masuk. Dan sudah dirilis juga jadwal kita yang akan main pada tanggal 23 melawan Kamboja itu akan berlangsung di Gelora Bung Karno. Jadi bukan di tempat lain yang tadinya kan masih diperbincangkan, dibahas apakah akan bermain di Stadion Patriot atau di tempat lain, tapi akhirnya sekarang di GBK. Nah, ini bagus, ya. Stadion yang akan dipakai juga untuk Piala Dunia U20 pada 2023 yang akan datang. Dan ini pantas memang bagi penggemar sepak bola tim nasional Indonesia untuk datang berbondong-bondong ke Gelora Bung Karno mendukung tim nasional kita, di mana kita akan memainkan laga pertama di grup A itu menghadapi Kamboja. Dan pertandingan ini enak, tidak dimainkan pada malam hari, tapi rilis yang sudah dikeluarkan oleh AFF bahwa Mark Klok dan kawan-kawan akan bermain pada jam 16.30. Ini enak, ini masih sore, sehingga akan mendapatkan tontonan perhatian besar, dan televisi akan menyiarkan secara langsung untuk pagelaran AFF kali ini adalah dari SCTI dan iNews, ya. Pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan di GBK, di mana kita itu sesuai dengan aturan yang ada harus main 2 kandang dan 2 tandang, dan ini berlaku untuk semua tim, bukan saja Indonesia yang berada di grup A, juga yang mereka yang berada di grup B. Karena di grup A ini kan teman-teman pasti udah tahu, selain Kamboja ada juara bertahan Thailand, kemudian ada Brunei Darussalam, dan juga ada Filipina. Sementara di grup B itu ada Vietnam, ada Malaysia, ada Singapura, ada Myanmar, dan juga Laos. Ya, jadi ini terpisah. Nah, kita harus bisa lolos target kita dari grup ini, dan memang diunggulkan bersama dengan Thailand, ya, sebagai juara bertahan di sini. Pertandingan pertama ini menentukan buat kita, apalagi bermain di GBK. Ini menjadi sebuah keharusan bahwa kita harus bisa memenangkan laga melawan Kamboja. Kalau sampai kita kalah atau tertahan di sini, ini akan sulit, ya, dalam persaingan. Ini karena kita mendapatkan kesempatan, ini kesempatan terbaik. Selain Kamboja, kita akan menjamu Thailand juga. Jadi enak, daripada kita keluar ke Kamboja atau kita keluar ke Thailand, kan ini agak sulit. Ya, tapi beruntung dalam jadwal itu kita yang akan menerima mereka di GBK. Kita keluar kandang hanya melawan Brunei Darussalam dan juga melawan Filipina, yang secara hitung-hitungannya ini dikalkulasi kita akan menang. Ya.
Tapi kita harus memanfaatkan juga pertandingan pertama, karena pertandingan pertama ini itu juga menjadi penentu untuk langkah kita ke depan kalau kita bisa menang melawan Kamboja. Ya, setelah Kamboja kan kita di jadwal itu akan bertarung melawan Brunei Darussalam pada tanggal 26 itu bermain di Kuala Lumpur. Ya, stadion di Kuala Lumpur ini yang dipilih oleh Brunei Darussalam menjadi home base mereka untuk menjamu lawan-lawan yang ada di grup A termasuk dengan Indonesia. Nah, setelah itu baru kita dengan Thailand. Kembali kita akan menjamu Thailand di GBK. Semua yang bermain di GBK itu bermain pada sore hari, ya, pada jam 16.30. Nah, kalau kita bermain di Kuala Lumpur bersama dengan Brunei, itu kalau tidak salah di jadwal itu jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi masih enak ya buat kita. Nah, nanti kita bermain di Filipina, di Stadion Rizal Memorial ini di Manila, pada tanggal 2 nantinya, sudah 2 Januari 2023 itu. Mainnya jam 19 atau 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu yang agak lain, ya, yang itu malam memang berlangsung. Tapi sekali lagi bahwa 2 pertandingan kandang kita ini memang harus kita manfaatkan dengan baik. Ya, sebelum kita mengambil 3 poin melawan Brunei dan juga berharap menang melawan Filipina. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana persiapan dari STY ini sudah memang persiapan yang betul-betul dia genjot habis pemain-pemain ini dari segi tentunya fisik ya, kemudian stamina kita biar lebih kuat lagi. Kemudian dalam hal taktik terus dikembangkan oleh STY. Di sini bagaimana memahami cara bermain sepak bola yang benar, passing juga yang lebih bagus, tapi cara kita membuild up serangan yang agak kurang mungkin di mata STY yang mengatakan bahwa pada posisi kita memainkan transisi permainan itu yang paling penting. Di saat kita menyerang, kemudian tertekan dan kita bertahan, di saat kita bertahan ke arah menyerang. Transisi ini yang terus juga dilakukan oleh STY untuk mematangkan sebelum kita tampil di Piala AFF. Karena kita harus bisa melihat kalau kita menjadi juara grup, kita harus akan bertarung dengan runner up di grup sebelah. Ya, entah itu Malaysia atau Singapura atau bahkan Myanmar, karena di grup B itu yang sudah diunggulkan adalah Vietnam yang dipastikan bisa menjadi juara grup. Nah, kalau kita menjadi runner up grup di grup A, kita bisa menghadapi Vietnam sebagai juara grup. Nah, ini kan ada hitung-hitungannya. Kita akan lihat, dan persiapan itu seperti yang gambar ini dalam tayangan TV PSSI, ya, saya mengutip dari PSSI, seperti ini teman-teman. Mereka itu bersiap berlatih di Bali dengan Spartan betul yang diberikan oleh STY. Ini fokus bagi STY untuk mereka. Bagaimana Spaso, Jordi Amat, semua yang ada di sini serius sekali. Ya, mereka mengikuti latihan demi latihan yang diberikan oleh STY ini luar biasa. Karena mereka tertantang memang untuk kali ini bisa memberikan yang terbaik bagi tim nasional Indonesia. Di mana kita selalu menjadi runner up dan sekarang waktunya untuk bisa menjadi juara dengan skuad terbaik. Mumpung sekarang ini kesempatan bagus dan kita bisa melihat bagaimana mereka berlatih ya dengan baik sekali untuk bisa mendapatkan satu tentunya hasil yang bagus dengan latihan yang baik yang diberikan oleh STY. Semoga pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh STY dalam cara kita bermain ya di tim nasional senior ini akan menjadi satu hal yang bagus ketika kita terjun dalam turnamen yang resmi pada tanggal 23, karena kan Piala AFF ini sudah dimulai pada tanggal 20, hanya saja kita main 3 hari kemudian. Dan STY sendiri memang sudah mentargetkan ya bahwa harus juara kali ini. Karena STY juga ingin melihat bahwa harus ada trofi lah di masa dia melatih tim nasional Indonesia. Bukan hanya sebagai datang untuk jadi runner up, tapi dia sudah bisa melihat juga bagi di Piala AFF tahun 2020 yang lalu kita bisa ke final dengan skuad mudanya. Ya. Jadi dia merasa bahwa dia yakin dengan Jordi datang, ya syukur-syukur Sandi ikut bergabung, diizinkan oleh klubnya ya pada pertandingan berikut, dan ini akan menjadi modal kuat buat tim nasional Indonesia. Ya, kita bisa melihat seperti ini. Ini suasana mereka latihan di Bali, ya sangat menikmati, enjoy, dan suasana seperti ini yang memang dibutuhkan ya, juga oleh STY. Ya, walaupun mereka memang digenjot dengan luar biasa, tapi STY memang memperlihatkan bahwa ada kesungguhan di sini dari semua pemain yang punya tekad yang sama untuk
di tim nasional kita ya. Semoga kita bisa menjadi juara, karena ini yang diimpikan juga oleh semua penggemar sepak bola Indonesia. Kapan lagi, walaupun ini memang levelnya di AFF untuk Asia Tenggara, walaupun ini juga tidak masuk dalam kalender FIFA, tapi kita harus berbuat yang terbaik sebelum kita menuju pada 2023 nantinya. Banyak kalender, banyak event yang dimana tim nasional Indonesia, baik tim U20 dan tim senior sudah fokus di sana, karena tim U20 juga harus bertarung di Uzbekistan ya. Putaran final Piala Asia itu yang pada bulan Maret. Kita akan menghadapi SEA Games juga. Dan kemudian Piala Dunia U20 kita sebagai tuan rumah. Kemudian juga tim senior kita akan menghadapi putaran final Piala Asia di Qatar nantinya. Jadi itu agenda-agenda yang sudah harus dipersiapkan oleh STY. Tidak mudah karena ini sangat berdekatan memang semua. Perlu untuk fokus di sini. Dan sekali lagi teman-teman, inilah suasana mereka berlatih ya, di Bali. Kita akan tunggu nantinya perkembangan selanjutnya untuk tim nasional yang kita banggakan ini. Sampai di sini pembicaraan saya untuk melihat bagaimana kesiapan Indonesia, dan saya masih meyakini bahwa kita akan lolos dari grup A. Tentunya siapa? Bersama dengan siapa? Thailand lah. Pasti tanpa menganggap enteng tentunya. Kamboja, ada Filipina, ada Brunei Darussalam. Ya. Tapi saya rasa dan pasti teman-teman juga semua bisa sepakat bahwa kita bersama Thailand yang menjadi inti kekuatan di sini, yang difavoritkan dan akan lolos ke babak selanjutnya untuk melihat siapa dari grup sebelah yang akan lolos. Tapi salah satu di antaranya saya meyakini sekali Vietnam akan menjadi keluar dari grup sebelah. Tinggal mungkin Malaysia ya atau Singapura yang bertarung nantinya untuk mendampingi Vietnam. Oke, bersama dengan Bung Ropan, dan saya ingatkan kepada teman-teman, saya belum umumkan tentang pertandingan antara Prancis dan Maroko. Ini udah 15 pemenang. Nanti saya lagi mensortir bersama dengan tim satu-satu, karena banyak sekali, ada 2000 lebih ya yang menebak ini. Dan hasil 2-0 untuk Prancis itu sabar ya teman-teman, kita akan umumkan semuanya sambil bersiap-siap untuk tebak skor lagi di babak final antara Prancis dan Argentina. Sampai di sini. Ciao.